Halo semuanya, kembali lagi di podcast Binte bersama kami bertiga dan kali ini kita masih di segmen Pantoa. Segmen pantau. Segmen Pantoa itu membahas seputar kuliahan dan pekerjaan. Nah, kali ini kita ada tamu istimewa, Ri. Kenal? Siapa tuh, Boy? Ada temanku. Alhamdulillah. Ada. Ya, dia Narasumber. narasumber bagus. Jadi Ah, istimewa sekali. Jadi langsung saja kita introduce ya. bisa. Jadi Boleh inilah tuh. dia, Andi Lukito. Wih. Halo, Bang. semuanya, salam kenal. Halo. Jadi oke, gua kenalin dulu teman-teman gua di sini. Di yang sana baju hijau itu Ari, Halo, Bang. Halo. yang jaketan Renaldi namanya. Panggil Aldi aja, Bang. Bang Aldi sama tadi Ya. Bang apa? Bang Ari. Ari, Bang. Ari. Yoi. Oke. Oke, teman-teman yang di rumah mungkin akan agak tidak terbiasa karena biasanya kita orang pakai apa? Bahasa toli-toli, Bahasa logat toli-toli. toli-toli. Jadi Oh, iya. sekarang Pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. saya ya? akan agak sedikit gue lu. Oh, ya. Karena Saya kayaknya bintang juga. tamunya kita ini dari Jakarta. Halo. Anjay. Anjay, jauh. Jauh Jadi sekali. nggak mungkin dia pakai saya kau toh. Oh, iya. Anak ibu kota dia. Susah. Oke, kita pakai apa? Bahasa Jakarta ini. Kau mau yang nyamannya bagaimana? Oh ya, aku kamu. Bahasa Jaksel. Kayak pacaran. Oke, Ndi. Jadi begini, Ndi. Lu punya 2.500.000 enggak, Dik? Kenapa tuh? dong. Bang? Stephen itu. Oh, Steven. Ya, boleh lu apa namanya? Introduce. Introduce lu dulu. Jadi lu ini Siapa? kerja di mana? Mungkin kalau ada kerjaan atau ya perkenalan singkat lah untuk pendengar dan penontonnya kita yang tidak banyak. Gue suka kejujuran itu. Halo semuanya, nama gue Andi. Nama panjang gue Andi Lukito. Sekarang gue jadi full game developer. Gue juga ada YouTube channel. Ya biasanya gue post di situ sih kayak perkembangan game gue. Tetapi pekerjaan utama gue sih bikin game dan gue publish ke Play Store, App Store, dan akhir-akhir ini gue lagi mencoba ke PC market yaitu Steam. Gitu. Guys, Ah, keren. keren. Oke, untuk hari ini mungkin kita tidak akan membahas gamenya dulu. Jadi kita bakal Lah membahas jadi gue kira gue seputar yang perkuliahan. gue juga nggak cuma kok promosi di sini. Sedikit boleh lah. Mau promosi cuma kita yang nonton. Nggak bisa, aduh. Kalau Nanti subscribernya bertambah 3, Bang. Yang ada kita yang pansos sama dia. iya memang sih kayaknya memang kita yang pansus Nggak, sama lupa bercanda abangnya. doang. Oke, Dik. Boleh diceritain secara singkat gak? Lu pas kuliah tuh ambil jurusan apa dan di mana? Kalau nggak mau disebut kampusnya juga boleh. Tapi gua tahu sih. Eh, Inisial kampus lah. Kalau untuk nama kampus ya kayaknya orang bisa googling juga lah ya. Tapi kurang lebih kampus Yoi. gue itu gue swasta karena gue nggak pinter untuk masuk negeri. Jadi gue masuk ke Nggak pintar atau duit lu banyak di? karena duit gue kebetulan orang tua gue ada duit tuh jadi bisa masukin gue ke swasta. Makanya gue nggak perlu pinter. Anjay. Bagus ya semuanya ya. Enggak dong. Justru Oke, justru lanjut. orang tua gue baik dong. Untung mereka ada duit atau enggak gue gimana kuliah. Oke, jadi gue sebelumnya tuh dulu gue kan di SMA gue IPA. Jadi pas kalau misalnya sistem pendidikan Indonesia kan kalau IPA itu boleh masuk ke semua jurusan ya, which is agak aneh. Betul. Dan pas gue memiliki kesempatan itu gue jadi mikir, oke gue mau masuk kemana ya? Dari dulu gue emang sukanya komputer karena gue anak warnet, kerjaan gue ke warnet doang, jadi gue sering otak-atik komputer lah. Tetapi gue nggak pernah kepikir buat masuk game sebenarnya. Jadi gue pertama pengen masuk ke IT lah, computer science biasa gitu. Cuman seiring udah mendekati mendekati yang pas zaman-zaman kuliah udah mulai sebar-sebar flyer, approach ke sekolah-sekolah buat masuk kampus kita gitu-gitu. Gue jadi kayak baru diintroduce ada jurusan namanya Game Application Technology, jurusan bikin game gitu. Pertama kali gue denger ini apaan, aneh banget kan, nggak pernah gue denger. Tapi kayak cukup menarik lah, kayak gue penasaran banget karena ini satu jurusan yang gue bikin apaan nih unik banget. Sebelumnya tuh kayak arsitektur, teknik sipil, kayak
hal-hal yang umum lah, yang wajar gitu. Tetapi pas gue denger ini game dev, oh unik juga. Jadi gue cari tahu dikit, terus gue pengen setelah gue cari-cari, oh ternyata jurusan ini di bawah satu fakultas sama computer science, yaitu IT. Jadi sebenarnya tuh gue tetap belajar IT, tapi ibaratnya udah menjerumus langsung ke game gitu. Jadi mungkin sedikit ini background sistem kuliah gue tuh setiap semester keberapa gitu, semester kelima nggak salah, ada penjurusan. Nah kebetulan jurusan gue doang, jurusan kayak gue tuh nggak ada penjurusan karena udah dari awal kan udah dijerumuskan ke game gitu. Jadi nggak ada penjerumusan lagi gitu deh. Berarti dari SMA udah tertarik memang bang? Mau daftar di game? Kalau jurusan tertariknya sih sebenarnya tertarik ke komputer ya. Yang pasti sih gue emang lihat dari sisi passion emang gue suka di depan komputer, dan sisi future kayak komputer pekerjaan yang paling sulit disingkirin lah untuk sementara waktu gitu. Jadi gue mau nyari yang lama gitu, yang gue bakal gue bertahan hidup lah untuk kedepannya. Makanya gue pilih ya mau yang komputer. Pas muncul ada jurusan game, interested dong. Kan gue anak warnet apalagi kan. Jujur aja gue sama sekali nggak pernah bikin game. Kayak suka main game sih iyalah, mana ada sih cowok yang nggak suka main game kan. Tapi gue pikir lumayan lah, mumpung gue suka komputer, IT, dan ini kan game, siapa tahu karena jurusannya lebih sedikit ya, siapa tahu gue juga lebih gampang dapat kerjaan. Dulu gue naif lah intinya. Jadi gue pikir kayak gitu aja lah. Ternyata ya tidak semudah itu. Oh, jadi begitu. Gua kira awalnya lu nih dari SMA atau SMK gitu, lu udah game developing gitu. Jadi pas kuliah lu spesifik dari gua mau pilih game dev nih. Karena gua SMA udah pernah nih. Oh, ternyata lu emang pas kuliah aja itu baru menentukan kayaknya game dev menarik gitu. Betul. Itu kayak pertama kali sih. Tapi saat gua kan sekarang gua udah lulus ya, udah lama. Waktu itu gue pernah mikir sih kenapa sih gue mau masuk ke game dev kan. Tapi setelah gue pikir-pikir, kayaknya itu emang sesuatu yang tanpa disadari gue lakuin sebelum gue masuk game dev. Karena kayak di zaman-zaman dulu kan gue suka main Counter Strike, Dota, Warcraft gitu kan. Game Ninja Saga bang. Waduh, game warnet banget. Gue cari game warnet, sorry. Ya itu game-game kayak gitu, mungkin paling gampang sih gue ngomong Counter Strike ya. Jadi dulu tuh Counter Strike kan kalau kalian pernah main bisa bikin lobby gitu-gitu kan. Nah dulu gue suka bikin event sama teman-teman teman-teman SMA. Kita bikin mini game di dalam game gitu. Jadi kayak gue bikin eventnya boleh pakainya pisau doang atau apa-apa, atau kita cari mode yang seru. Jadi mungkin itu yang bikin gue sukanya malah di dalam game gue suka bikin game sendiri gitu. Setelah gue pikir-pikir, semua game gue sebelumnya itu hampir semua ada kayak gitunya. Minecraft, apalagi ya Counter Strike, Warcraft, ini game-game yang bisa dibikin di dalamnya ada gamenya lagi lah gitu. Makanya kayak kayaknya semua emang udah jadi takdir gitu. Emang takdir kan. Emang secara nggak langsung udah iya sih, betul. Situ ya bang. Gue juga ini jadi agak off topic ya, tapi gue merasa kayaknya hampir semua orang yang punya passion atau pemilihan pasti kalau kita trace back ya, kalau kita mundurin pasti ada sesuatu sih. Walaupun mungkin dia nggak nyadar ya, tapi pasti ada sesuatu mulu yang mungkin pas di childhoodnya atau di nonton kayak gitu-gitu sih. Iya. Oke, kalian mau tanya apa? Ya gini bang, kalau kuliah di jurusan game ada nggak mata pelajaran pas SMA ini kan itu kan transisi dari SMA ke kuliah. Ada tidak mata pelajaran khusus yang harus kita tekun di SMA supaya mudah untuk kuliah di jurusan game? PPKN. PPKN itu berubah mulu ya, padahal tiap ganti presiden juga ganti peraturannya. Anyway, menterinya ganti. Kalau menurut gue nih ya, karena itu jurusan IT, orang kan selalu paling disambungkan sih sama matematika ya sebenarnya. Kayak matematika itu kan banyak yang nggak suka karena ya angka kan bikin pusing gitu. Ya, jujur aja gue ini jadi gue jadi flashback dikit ya. Dulu gue juga nggak suka banget matematika. Kayak pas SMP gue kayaknya ranking 5 terendah lah. Terus gak tahu apa pas SMP terakhir tiba-tiba
gue nggak tahu sih, jadi gue nggak tahu gue dibantu mas sekolah gue tuh gimana, tiba-tiba nilai gue bagus semua. Gue jujur aja nggak tahu sama sekali sih kenapa, tiba-tiba nilai gue bagus, gue ranking 10 gitu. Semenjak itu gue langsung kayak pas SMA, gila ternyata easy banget ya pelajaran. Waduh, sombong banget. Gak tau sih, sumpah gue gak bohong, sampai sekarang gue percaya kalau sekolah gue kayak sengaja dibikin gue nilai dibagusin nih biar gue semangat di SMA. Anyway, pas gue SMA ada satu pelajaran yang gue dari dulu benci kan, itu matematika. Gue bingung kenapa sih, apa sih sulitnya kan, terus akhirnya gue coba belajar. Ini klise banget ya, tapi setelah udah belajar matematika, sebenarnya matematika cuma logika doang, tapi ditranslate dalam bentuk angka gitu. Dan semenjak gue tahu itu, gue belajar matematika jadi sangat gampang lah. Dan masuk IT kebantu banget sih, karena lu kalau coding kan, apalagi Bayu juga coding ya, itu semua logika kan, literally semuanya main logika gitu. Jika A maka B, bla 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 bla, problem solving lah. Nah itu yang kita lakukan di matematika. Mungkin kalau ini yang nonton mungkin kalau ada anak kecil juga, kalian mungkin pernah kan pas ujian nih, ada ujiannya fisika gitu. Terus kalian hitung ABCD-nya kok nggak ada ya? Nggak ada yang kalian hitung kan? Pasti kalian tebak-tebak, oke, kalau ini gue bagi dua, terus gue kali ini, ini bisa kena pilihan ganda ini nih. Ya kurang lebih kan itu problem solving kan? Walaupun cara yang salah ya. Iya betul. Ya gitu sih. Yang penting kan jawabannya ketemu lu. Betul banget. Makanya kalau gue selalu bilang, kalau lo mau masuk ke IT atau game dev, logika lu kalau bisa berlogika, semuanya gampang kok di dunia IT. Betul. Dan juga hidup. Kan pernah saya bilang itu, yang penting kan Iya. kalau di IT sebenarnya bukan bukan angka angkanya, hitung-hitungnya, bukan tapi rumusnya. logikanya, bagaimana caranya kita problem solving. Yes. Betul. Selama kuliah Bang, ada tidak mata kuliah yang favorit? Mata kuliah favorit. Atau apa Atau deh? yang berkesan. Mata kuliah apa aja deh yang ada di game dev itu. Nggak usah semua sih, yang memang spesifik di game dev. Yang spesifik game dev aja ya, bukan yang IT. Jadi kalau yang di game dev, kita selalu dibagi ke 3 nih, 2D art, 3D art, sama programming, game dev programming. Jadi kita juga di sana juga belajar gambar. Kayak kita diajarin gambar 2D, kita diajarin 3D modeling, dan juga diajarin programming ya buat bikin game. Ya game mana sih yang nggak ada visualnya ya kan? Kita nggak mungkin bikin Snake yang sangat simpel di Nokia dulu kan. Jadi kita pasti, makanya kita diajarin bikin 2D, 3D. Ya itu honestly salah satu pengalaman terbaik gue di kampus adalah mendalami Photoshop sih. gue jadi ngerti banget Photoshop. Pakai Photoshop ya Bang? Iya, sebenarnya jangan pakai Photoshop sih. Buat gambar 2D sih jangan pakai Photoshop. Tapi karena gue nggak ada tool lain, dan sebenarnya Photoshop gue bajakan juga. Karena gue gue pakai itu. Jadi terbiasa deh. Dan kebantu buat bikin thumbnail YouTube. Turi. Ini yang baju hijau ini editor di podcast nih. Jadi kalau ada yang jelek marahin Di. Kasih tahun Di. Berhubungan dengan yang tadi tuh Bang, kan ada banyak kan dipelajari. Nah ini tiap semesternya kayak meningkat terus nggak? Kayak misalnya semester 1-2 masih bikin game 2 dimensi, pas mau lulus udah bikin game FPS atau apa? Gak tau sih ini kurikulum kuliah yang sekarang kayak gimana ya. Tapi dulu itu setiap semester kita harus bikin project gitu. Setiap semester kita harus bikin project game. Tetapi nggak pernah spesifik sih harus 2D atau 3D ya. Tetapi kalau mengenai upgrade sih kita diajarinnya kayak ganti-gantian. Misalnya nih di semester 3 belajar 2D, semester 4 belajar 3D pakai software A, semester berikut belajar 3D pakai software B, gitu-gitu sih. Berarti tiap semesternya itu ada peningkatan. Kalau gue lebih suka sih ngomongnya lebih ke diversifikasi ya. Jadi kayak kita lebih megang banyak hal lah gitu. Walaupun gak tau sih itu efektif atau enggak ya. Kayaknya kebanyakan jadi gak ada yang bisa apa-apa. Karena saking kita disuruh coba-coba semua kan. Gak ada yang ditekunin gitu. Betul. Bang, kalau di jurusan game developer ada mata kuliah bahasa Indonesia nggak Bang? Tuh. Bahasa Indonesia kuliah. Ada kayaknya. Ada 1 semester sih kayaknya.
Ada, seingat gue sih ada. Gak tau sih. Ini kalau gue ngomong ini Iya. gue lupa sumpah. Lu ngapain pas kuliah Di? Parah banget sih lu. Gue sering bolos soalnya. Sama lagi. Adanya bikin kuliah, adanya Inggris doang sih yang gue inget ya. Indonesia. Oh my god. Oh, ada satu mata kuliah, ada mata Itu kuliah kayak agama tapi karakter building. Iya, tetap ada. Tetap ada agama. Paling penting itu beriman, Bos. Beriman. Iya. Tapi gua salfok sih sama baju lu, Di. Parah, akhlak not found. Gue nggak ada, gue mau cari baju hitam tapi gue nggak ketemu. Oh, iya. Jadi ya udah pakai ini. Pengen nonton lagi event MLI lagi gua, parah. Nah, Oh, kalian apa lagi yang ingin ditanya? itu tadi Bang. Kalau kuliah di dalam Dalam mana? tools, iya di jurusan game dev. Dia Tools yang digunakan itu apa itu Bang? Kayak aplikasi. Software-softwarenya ya. Kalau untuk software sih banyak ya. Mungkin gue fokus ke yang paling simple yaitu Unity. Unity tuh kayak satu engine di mana kita bisa masukin bikin gamenya ya. Baik 2D, baik 3D, semua dimasukin ke sana lah. Tapi kalau untuk pembikinan asetnya kayak aset 2D atau aset 3D itu ada software baru lagi. Kalau 3D itu kita diajarin nama Blender. Blender itu free sih. Jadi Iya, kayaknya hampir semua tuh kalau 3D modeling pasti masuk ke Blender lah. Soalnya dia gratis kan, gampang gitu. Satu lagi ada yang dari Sony nama 3ds Max. Itu seingat gue berbayar sih, tapi gue nggak tahu sih ya. Karena gue bukan 3D model kan, jadi 3D artist, jadi gue nggak tahu sih. Cuman pasti Unity, Blender, tadi yang 3ds Max, sama kalau gambar 2 dimensi itu sebenarnya bebas ya. Kayak kita nggak pernah disuruh nih kayak, oh harus di Photoshop, oh harus di Corel Draw. Nggak pernah disuruh sih, intinya lu bisa bikin gambar 2D digital, ya udah bagus gitu. di pen bisa. Kalau Microsoft Paint. kalau lu bisa sih why not? Di pen. Kalau Atau bikin di Excel. kalau kau punya nyali yang tinggi, boleh coba. Kalau pen masih gampang. Di Excel. Nah. Mustahil kalau Excel. Nah, lu selain kan yang tadi lu mention kan lu pakai Unity, Blender, apa? Oh ya, yang paling general lah Unity sama Blender. Lu pernah explore nggak kayak kan game engine kan banyak banget kayak Unreal Engine. Nah itu lu pernah explore yang lain nggak? Kalau misalnya game engine emang banyak ya. Sejauh yang ini. paling populer mungkin Unity sama Unreal ya, karena kan itu dua yang paling besar. Ya. Cuma sebenarnya banyak banget game engine kayak yang gue kepikir ada yang namanya Constructo, terus juga ada yang namanya JRPG, terus ada yang Pixel apa gitu lupa namanya. Jadi gue pernah sih dulu pernah pakai Constructo, cuman gue sih ngomongnya secara general ya. Unity itu tuh sangat besar lah ibaratnya. Kayak itu benar kayak sebuah kanvas yang putih di mana lu bisa ngapa-ngapain. Lu mau bikin gambar terjelek di dunia atau gambar Mona Lisa juga bisa gitu di sana. Makanya gue nggak pernah keluar dari situ ya karena daripada gue mendalami sebuah engine baru, mendingan gue mendalami ya bikin gaming bagus gitu loh. Mendingan belajarin hal-hal kayak multiplayer, online. Cara pasang ads, cara pasang in-app purchase, kayak gitu-gitu sih. Soalnya kalau dari gue sih, apakah Unreal lebih bagus dari Unity? Gak tahu. Apakah Unity lebih bagus dari Unreal? Ya gue juga gak tahu karena gue gak pernah pakai dua-duanya ya. Cuman sih dari yang gue lihat kayak game dev lain, soalnya tergantung elunya sih, elunya mau kemana gitu. Kayak gitu sih. Project game terlama yang pernah dibuat berapa Project lama? terlama itu kemungkinan besar gue agak lupa sih ya. Kayaknya hampir 7-8 bulan. Ya kalau nggak salah sih. Jadi jadi itu gue sama klien kontrak 1 tahun. Tapi untuk pengerjaannya sendiri cuman kayak 8 kalau nggak salah 8 bulan ya. Tapi 8 bulan itu gue ngomong secara project, bukan berarti jam kerja ya, bukan jam kerja Senin sampai Jumat nonstop. Tapi kadang ada hari-hari yang nggak gitu lah. Tapi overall project 8 bulan lah. Ya lama banget sih itu. Lama bro. Harus ngumpulin aset. Kalau tercepat Tercepat satu hari juga malam. bisa. Bikin snack juga bisa bosku. Iya. Tapi jujur sih, saya baru tahu ada jurusan game developer. Setahu ini kan selama ini kan taunya
Ya itu yang IT, computer science. ya computer science. Jadi web Emang developer. sangat dikit. Emang sangat dikit Sebenarnya sih. itu. Bahkan pas gua udah masuk pun, gua baru tahu kalau kuliah gua itu satu-satunya jurusan yang game dev pertama yang berhubungan dengan IT gitu. Adanya tuh di ITB tuh tapi S2 nggak salah. Tapi itu lebih ke artnya. Iya benar. Jadi kayak banyak sih kuliah-kuliah sekarang, apalagi sekarang ya. Sekarang udah banyak sih kuliah game dev ya. Tapi yang fokus ke IT, gue nggak tahu ya selain kuliah ya gue yang sebelum. Cuman maybe ya sekarang udah banyak ya. Toh tapi gue juga nggak bakal nyari lagi, gue nggak bakal kuliah lagi. Nah gini bang, kan kalau mau jurusan yang pada umumnya, kalau mau selesaiin kuliah itu kan buat skripsi. Nah untuk jurusan game developer ini buat skripsi nggak? Atau project Dua-duanya besar? sih. Kita harus bikin skripsi dan projectnya juga. Jadi skripsinya itu of course tentang projectnya ya. Jadi biasanya sih kalau sekarang bukan jurusan gue dong sih, fakultas gue yaitu IT, semuanya harus kayak gitu sih. Kita harus bikin projectnya dan juga skripsinya, begitu. Ya, rata-rata memang kalau Berarti masih- IT atau ya IT sih, memang skripsinya itu mengenai anunya, projectnya. Jadi kita Projectnya. apa permasalahannya, apa yang mau dituju, Solusinya adalah goalsnya projectnya. gimana, solusinya. Ah itu. Oh, ya, ya. Oh. Gini, gua pernah akan di kuliah gua kan ada mata kuliah game juga kan. Gua tuh bikin game. Tunggu. FPS, Oh, ada tapi dapat chain mata kuliah apa? Ada apa tadi mata kuliah apa? Gua bikin game. Terus nih sudah menjelang final nih pas semester itu, semester berapa? Mungkin 3 atau 5 gua lupa. Nah, begitu dikumpulin dapat C. Udah Makanya capek-capek bikin nggak usah FPS. so FPS. Iya itu apa namanya? Idealis. Mau bikin Wah. yang beda, yang lain kan Makan itu pakai idealis. 2D. 2D kebanyakan 2D di game Iya. di mata kuliah itu. Kayaknya 3D bagus deh. Tidak Lain selesai. dari- Kocak. Langsung Bilang. dapat C. Gue mau nanya nih satu hal. Kan ya kalau yang kayak berbau IT gitu kan bisa belajar otodidak gitu. Termasuk kayak game dev Betul. ini. Bedanya orang yang belajar otodidak dengan yang Kuliah. kuliah Jurusan jurusan game dev itu kira-kira apa tuh bang? Kalau menurut gue bedanya ya. Bedanya. Kalau yang belajar otodidak kemungkinan lebih sukses sih. Oh iya. Karena dia pasti lebih niat ya kan, karena dia mau nyari tahu. Honestly ya, gue juga di kuliah, gue berani ngomong 80% bahkan 80% knowledge gue semua dari YouTube sih. Tapi yang gue bersyukur dari kuliah, gue menemukan teman-teman yang bikin game kan, jadi gue bisa bikin project sama mereka gitu sampai sekarang. Itu ya kayaknya itu rahasia umum ya. Kuliah itu kan biasanya kalau Betul. anak malas kan hanya 2 yang diincar, gelar dan juga teman. Yes. Betul. Gelar dan relasi lah. Sama. Karena itu 2 kan yang bikin kita sukses kan. Kecuali profesi ya, ini Ya, kecuali profesi ya. Kalau profesi ya, tolong tekunkan dokter, hey dokter di sana, jangan kau bolos-bolos. Nyawa orang di tangan kau. jangan malah kuliah dokter nonton YouTube cari tutorial operasi. Makanya kan. Tutorial operasi mata. Tutorial Ada sementara di membelah. bola. Aduh, makanya itu gue ngomonginnya hal yang ini ya, buat yang non profesi. Di dalam itu diajarin main game gak bang? Ya. Jadi pro player. Beda. Install PUBG. So, gak bohong nih. Beda. Banyak banget yang salah kayak Bang Aldi ngomong itu. Jadi dulu bahkan di angkatanku ada satu orang keluar dari jurusan, dikira itu jurusan pro player. Iya. Orang mikirnya kan kuliah game diajar jadi profesional gamer. bukan sayangnya. Tapi nggak tahu ya, sekarang mungkin udah ada ya kuliah kayak gitu ya. Dulu kan di zaman gua itu e-sport di Indonesia belum booming ya. Apalagi mobile Ya, e-sport benar. belum ada sama sekali kan. Tapi sekarang apalagi harusnya mungkin udah ada ya. Tapi dulu di jurusan gua tetap ada, bukan mata kuliah sih, tapi kita juga ada tugas main game buat kita review. Jadi kayak kita review tentang game. Bahkan paling gue suka tuh salah satu yang favorit gue tuh kita review selain mobile game tapi juga review arcade game. Jadi kita kayak
mesti ke arcade mall kayak ke Time Zone atau gitu buat kita mainin terus riset. Oke, ini kenapa ini seru gitu loh, balancingnya gimana. Kayak gitu lah. Iya. Sayang sih cuma 1 semester, padahal seru banget. Serunya karena main doang. Harusnya dikembangin nanti jadi ya 6 semester lah kira-kira. 6 semester bayar sekian juta buat ini, buat main game doang. Buat main game. Ngapain lu kuliah? Mending ke Temjon 6 juta berjuta-juta. Nah, gini Bang. Abang punya pesan-pesan nggak buat penonton adik-adik yang sekiranya mau masuk di jurusan kayak Abang? Nah, ya, karena kan sekarang ini lagi SBMPTN kan. Oh iya. Jadi kan Oke. iya. Kayaknya udah selesai deh yang batch 2 kan banyak mungkin yang enggak lulus ya. Ya. Yang enggak Kan ada yang lulus gagal. SBMPTN. Swasta masih buka ini? Swasta ya rata-rata kan Swasta masih buka. swasta itu setelah negeri kan. Ya. Jadi mereka SBMPTN nggak lulus nih, masa jadi tukang beca? Nah, gitu. jadi bingung cari jurusan lain yang selain di SBMPTN-nya. Jadi apa yang bisa ente berikan kepada anak-anak yang ingin masuk di game dev? Oke. Ini mau gua sugarcoat atau mau yang realita nih? Ya reality boleh, terserah sih. Ya ada yang Terserah lu aja. yang manis dulu ya. Yang manis-manis dulu baru yang manis pahit-pahit dulu nggak aja, apa-apa. Yang manis dulu aja ya. Oke. Yang manis Ya, itu oke, Bang. ini kayaknya salah satu industri yang cukup kreatif lah ya. Kayak kemungkinan besar kalian bakal kerja sesuatu yang ya banyak main kreativitasnya. Kalau kalian suka kayak gitu, lebih banyak fun-nya menurut gue ya. Dan tentunya dia itu jurusan yang bukan jurusan sih, saya kayak industri game itu berkembang terus gitu. Di 10 tahun yang lalu lu mau jadi kayak orang ngomong professional gamer pun udah dipandang apaan sih ini anak ya kan. Tapi sekarang professional gamer udah jadi profesi kan, apalagi jadi game developernya. Kedepannya sih udah pasti makin inilah, apalagi orang tua orang-orang di jalan dan semua punya HP kan. HP itu juga kunci ke game-game mobile ya kan. Jadi kalau kalian antusias, gue yakin di masa depan kalian bisa sukses dari industri ini dan gak bakal tumbang secara mendadak. Kalau realitanya adalah jurusan ini apalagi di Indonesia ya, itu masih underappreciated sih. Pertama kalian perlu modal yang besar, kayak of course kalian punya komputer lah ya, harus punya komputer atau laptop. Tapi nggak harus bagus. Kayak dulu juga pas gue masuk kuliah, gue juga masih sharing komputer abang gue. Jadi kayak kalau abang gue lagi pakai ya gue main duduk di ranjang aja, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja. Tapi akhirnya gue kerja sambilan, akhirnya bisa beli komputer sendiri kan. Cuman ya itu realitanya, kayak lu kalau nggak ada modal buat punya komputer gitu, itu sulit. Itu gimana, sulit banget lah. Dan kedua, tadi yang gue bilang ya, Indonesia masih belum begitu apresiasi. Kayak lu masuk ke perusahaan game di Indonesia, ya bisa aja masuk gitu. Tetapi pertama opportunity lebih dikit karena masih dikit ya. Coba ya kalian pikir industri perusahaan Indonesia game. Pasti masih banyak yang nggak tahu lah gitu. Dikit banget masih banyak yang nggak tahu gitu. Dan kedua adalah masalah salary which is pay. Kayak kalau kalian sukses di IT versus sukses di game, pasti kalian lebih kaya di IT lah. Kalau ngomongin karyawan ya, bahkan sebenarnya kalau kalian pemilik pun juga, misalnya kalian emang entrepreneur, kalian punya inovasi, kalian mau bikin aplikasi, gue berani jamin kalian lebih kaya sih bikin app daripada bikin game. Karena ya emang banyak kan game emang bener. Tapi gue walaupun gue ngomong ini, kalau misalnya kalian punya passion, gue yakin sih bisa sih. Karena gue udah ketemu orang-orang yang bukan gue menghina ya, tetapi dari backgroundnya nggak begitu beruntung, agak cupu, tetapi niat. Banyak kok yang bisa sukses di ranah ini. Cuman kalau gue pikir sisi lain, ya semua jurusan juga kayak gitu gak sih? Semua orang bisa sukses juga. Tapi game lebih rendah. Jadi kayak gue mikir, jadi buat apa gue masuk game? Lu agak menyesal juga ya lu. Iya. Mending gue jadi app developer. Mana kan? mahal lagi. Bikin Tokopedia, Gojek. Enggak sih. Iya kan? YouTube-nya udah
Iya, Menghasilkan ya, Bang, ya? udah menghasilkan. Menutupi seluruh biaya kuliah selama 4 tahun. Kalau sekarang udah. 1 tahun pertama enggak, 1 sekarang tahun udah. pertama enggak sih. Tuh, Apa kabar kita yang baru berapa bulan? podcast kita aja 5 yang nonton, tiganya kita. Gimana cara? Saya nonton 2 kali. Aduh, kocak. Oke nih, mungkin itu aja sih dulu. Mungkin nanti kalau ada kita lewat chat aja. Untuk apa lewat chat? Nanti di kolom komentar. Kayak interview kayak. Kali aja yang tanya. Ya? Siapa tahu kalau rame minta part 2. Ya, satu rame minta part Kalau 2. rame sahabatnya minta part 2 mungkin bahas YouTube-nya walaupun dia enggak ada keuntungannya sama kita ya. Justru tim pansus. Makanya. Ini thank you banget Dik sudah ngeluangin waktu untuk jadi bintang tamu di podcast kita. Thank you banget. Bang. Sudah mau dipanjat. Betul. Nggak apa-apa kok. Jadi mungkin kalau ada konten-konten selanjutnya kalau diajak ya mudah-mudahan maulah. Harus mau lu Dik. Parah sih parah. Ya, ntar gua pura-pura nggak baca dulu lah. Langsung buka aja dia, Bang. Oke dah. Oke teman-teman, segitu aja untuk podcast kali ini. Jadi kalau ada yang ingin dibahas seputar pekerjaan, jurusan kuliah, bisa taruh di kolom komentar. Misalnya kita bahas jurusan apa, tinggal taruh di situ. Oke, terima kasih semua yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.